Audio Jungle. Audio Jungle. Tidak kok, kebetulan saya baru selesai mengajar. Bagaimana kabar Bu Rahma? Alhamdulillah saya baik aja Bu. Gini Bu, saya sedikit merasa galau nih Bu. Saya butuh teman untuk sharing dan saya harap Ibu dapat menyelesaikan masalah saya. Oh, begitu. Baiklah Bu Rahma. Kebetulan jam magang saya sudah selesai dan waktu kita untuk pulang pun masih lama. Jadi saya punya banyak waktu nih dengan Bu Rahma untuk saling berdiskusi. Nah, sepertinya masalahnya agak sedikit sulit ya Bu Rahma. Saya ingin tahu nih apa ya tujuan yang ingin Bu Rahma harapkan dari hasil diskusi kita kali ini. Nah, tujuan saya Bu, saya ingin berdiskusi kepada Ibu dan mengharapkan penyelesaian masalah dari masalah saya yang saya ceritakan ini. Oh, oke, baik Bu Rahma. Nanti kita akan cerita tentang masalahnya ya. Dan nanti saat kita sedang bercerita, izinkan saya untuk mencatat poin-poin pentingnya ya Bu, supaya saya dapat mengetahui titik-titik permasalahan yang dihadapi Bu Rahma. Nah, selain menemukan solusi atas permasalahan Bu Rahma, ada lagi nggak harapan Bu Rahma mengenai diskusi kita hari ini? Saya ingin juga mendapatkan motivasi dari Ibu karena saya merasa dalam proses saya mengajar ada yang hal-hal yang perlu saya diskusikan dan saya butuh motivasi juga dari Ibu. Ya, baik Bu Rahma. Nah, sekarang coba deh Bu Rahma ceritakan apa sih yang membuat Bu Rahma itu galau saat setelah selesai mengajar? Selama ini Bu, berapa bulan saya merasa bingung. Diduga sebenarnya karena saat saya mengajar di kelas banyak murid yang kurang fokus dalam belajar. Sedikit juga murid yang memperhatikan saya. Bahkan di pertengahan pelajaran banyak murid juga yang ribut dan asal sendiri main sendiri gitu loh Bu. Oh, begitu. Jadi kondisi seperti itulah ya yang membuat Bu Rahma sedikit menjadi kurang nyaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Iya Bu Eva, jadi selama saya mengajar, saya juga merasa kurang nyaman dengan pembelajaran yang seperti itu. Tugas seorang guru memang mencerdaskan anak bangsa ya Bu ya. Tapi saya berpikir juga bahwasannya langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan agar murid semangat itu ternyata masih kurang gitu ya. Oke. Bu Rahma berarti Bu Rahma itu punya kurang nyamannya karena motivasi dan minat belajar anak saat mengikuti pembelajaran di kelas itu masih rendah. Begitu ya Bu Rahma? Kurang lebih seperti itu ya Bu. Makanya selama beberapa bulan ini Bu, saya merasa bingung dan sedih Bu. Saat saya mengajar, banyak murid yang tidak fokus dalam pembelajaran saya. Hanya sedikit murid yang memperhatikan saya Bu. Bahkan sampai di pertengahan perjalanan, banyak siswa juga yang main sendiri dan ribut di kelas Bu. Oh, begitu ya Bu Rahma. Jadi kondisi seperti itulah ya yang membuat Bu Rahma sedikit menjadi kurang nyaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Benar Bu Eka. Jadi di sana saya menjadi kurang nyaman karena pembelajaran
sebagai seorang guru kan memang mencerdaskan anak bangsa ya Bu ya. Jadi saya disitu berpikir bagaimana langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan agar murid-murid itu selalu semangat, fokus, dan aktif dalam mempraktekkan pembelajaran saya Bu. Iya, Bu Rama. Dari penjelasan Bu Rama berarti yang saya tangkap kurang nyamannya itu karena motivasi dan minat belajar anak saat mengikuti pembelajaran di kelas masih ada. Begitu ya Bu Rama? Iya Bu, ya kurang lebih seperti itulah dari saya. Karena saya memperhatikan diri saya, ya sekitar 30% lah siswa saya yang bisa mengikuti. Selebihnya ya mereka seperti itulah Bu. Juga ya Bu Rama. Nah, bisa nggak Bu Rama ceritakan lebih detail bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bu Rama lakukan selama beberapa bulan ini? Selama ini sebelum ngajar Bu, saya itu membaca buku dulu ya kan Bu, terus mempersiapkan materi yang ingin saya ajarkan. Saya juga menjelaskan materi saya. Setelah itu setelah saya menjelaskan, saya akan memberikan catatan kepada murid dan saya catat di papan tulis sehingga murid dapat menilai buku catatan. Kemudian untuk mengecek pemahaman siswa, saya akan memberikan tugas kepada mereka Bu yang berasal dari buku teks siswa ya Bu. Nah, lalu kadang-kadang saya juga bersama sendiri Bu. Nah, di akhir pembelajaran saya selalu bertanya kepada murid-murid apakah mereka sudah paham tentang materi hari ini. Itulah ya kan Bu. Nah, tapi dapat saja Bu, murid itu tidak aktif dan mengerjakan soal itu kayak salah-salah gitu lah Bu. Oke. Paham lagi dengan cerita Bu Rama ya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi tadi kayaknya saya ada mendengar Bu Rama mengajarkan materi dan menjelaskan materi itu dengan metode ceramah, memberikan catatan untuk murid, bisa baca lagi di rumah kan. Nah, pernahkah Bu Rama melakukan metode lain selain ceramah dalam mengajar? Seingat saya belajar Bu, dimana siswa itu heterogen gitu lah Bu. Lalu setelah Bu Rama membuat dengan metode diskusi, membagi siswa dalam kelompok yang heterogen, bagaimana respon murid-murid itu? Seingat saya ya mereka tuh antusias gitu, aktif lah dalam pembelajaran, terus juga mereka bersemangat gitu mengikuti pembelajaran saya Bu. Jadi yang saya pahami berarti respon murid-murid itu lebih baik ketika Bu Rama tidak melulu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Jadi yang saya pahami berarti respon murid-murid lebih baik ketika Bu Rama tidak melulu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Bukan begitu Bu? Iya begitu ya Pak. Nah, itu tadi kan mengenai cara Bu Rama dalam memberikan materi selama pembelajaran di kelas. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, bagaimana sih cara Bu Rama atau teknik yang Bu Rama lakukan dalam meningkatkan motivasi dan fokus murid saat belajar di kelas? Bisa nggak dijelaskan Bu Rama? Biasanya sih ya Bu ya, saya itu memberikan kata-kata motivasi kepada siswa. Saya menyampaikannya di pagi hari dan di siang hari sebelum pulang sekolah. Kalau untuk meningkatkan fokus, menurut saya itu saya ajak untuk bernyanyi Bu, agar murid itu merasa sejenak seperti itu Bu. Oh, baik. Kalau begitu menurut saya dari cerita Bu Rama ini yang sudah Bu Rama jelaskan kepada saya, Bu Rama sudah berusaha memberikan pembelajaran dengan cukup baik. Tetapi mengapa muncul masalah murid-murid banyak yang tidak memperhatikan dan mengerjakan tugas dengan asal-asalan? Tentunya Bu Rama merasa kurang nyaman ya. Nah, begitulah Bu ya. Mungkin menurut saya merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Iya. Nah, itu Bu Rama sudah tahu nih, sudah tahu penyebab kenapa motivasi belajar murid pada pelajaran Bu Rama rendah. Mungkin disebabkan bentuk penyampaian materi atau tugas yang diberikan Bu Rama sifatnya membuat murid-murid jenuh dan bosan. Oh,
di kelas supaya murid-murid tidak jenuh dan menjadi lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, kalau meningkatkan motivasi siswa, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran UKK dan mengaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, sehingga siswa dapat tertarik dan lebih dekat dengan pembelajaran yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Wah, keren ya Bu Rahma. Bagus itu. Nah, kalau begitu menurut Bu Rahma, dengan rencana-rencana yang telah Ibu buat tadi, berapa persen kira-kira peningkatan minat belajar siswa? Yang seperti itu ya Bu ya. Kalau yang kemarin monoton hanya berkisar 30%. Kalau misalnya saya mengaplikasikan yang saya katakan tadi, nantinya jika sudah ada perubahan sekitar 90%, bisalah mengikuti kegiatan karena siswa merasa nyaman dan antusias dengan mengikuti pembelajaran, maka nilai siswa juga akan meningkat. Iya, bagus sekali. Dari diskusi kita ini Bu Rahma, coba tolong Bu Rahma ulangi lagi langkah-langkah apa saja yang akan Bu Rahma lakukan berikutnya. Nah, seperti itu ya Bu ya, saya akan melakukan langkah-langkah seperti refleksi diri. Saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang selama ini saya lakukan dan beberapa bulan ini saya lakukan. Lalu saya akan melihat kekurangan saya di mana. Lalu ketika memberikan materi pembelajaran ke depan, saya tidak akan mengatur lagi, tapi saya akan lebih memvariasikan pembelajaran saya dan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Saya juga akan banyak mencari referensi dari internet tentang cara meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan mencari referensi ice breaking lainnya untuk mengembalikan fokus siswa di dalam kelas. Lalu dari beberapa hal yang telah direncanakan, yang mana rencana yang akan menjadi prioritas utama Ibu yang harus Bu Rahma segera lakukan? Lalu dari beberapa hal yang Bu Rahma rencanakan tadi, yang mana nih yang menjadi prioritas utama? Rencana prioritas Bu Rahma yang harus segera Bu Rahma lakukan yang bisa memecahkan permasalahan yang dialami oleh Bu Rahma tadi. Nah, rencana yang menjadi prioritas saya adalah saya akan mengubah metode mengajar saya. Saya tidak lagi sebagai satu-satunya sumber bagi murid, tetapi muridlah yang harus aktif mencari sumber pengetahuannya sendiri sehingga murid merasa tertantang dan muncul motivasi dirinya untuk belajar. Bagus ya Bu Rahma, bagus sekali, saya suka. Karena itu Bu Rahma juga sekaligus meningkatkan proses internal di dalam diri siswa untuk mengupgrade pengetahuannya. Luar biasa sekali Bu Rahma ya. Jadi Bu Rahma sudah tahu penyebab permasalahannya, kemudian Bu Rahma juga sudah sebutkan solusi yang dilakukan dan yang diprioritaskan yang harus segera Bu Rahma lakukan. Lalu kita akan berbicara tentang komitmen. Bu Rahma sudah menyusun rencana. Kira-kira apa komitmen yang akan Bu Rahma lakukan untuk menjalankan semua rencana yang sudah Bu Rahma sebutkan tadi? Komitmen saya ke depannya Bu, sudah tentu refleksi diri untuk menghadapi murid seperti zaman sekarang ya Bu ya, selalu meningkatkan ilmu pembelajaran agar pembelajaran menarik dan meningkatkan motivasi siswa. Iya. Jadi komitmennya juga luar biasa, sama dengan rencana-rencananya. Yang masalah refleksi diri itu saya salut loh. Jadi guru memang kita harus selalu refleksi diri. Nah, kira-kira komitmen yang Bu Rahma sebutkan tadi kan bisa saja nih waktu-waktu lupa, ya kan? Jadi kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan Bu Rahma akan komitmen yang Bu Rahma sebutkan tadi? Memang manusia itu bukannya salah lupa ya Bu ya. Kadang karena kegiatan kita bisa melupakan sesuatu yang telah menjadi komitmen tanpa sengaja. Jadi yang bisa mengingatkan saya akan komitmen tersebut adalah yang berproses sendiri Bu, sejawat dan mungkin mereka juga bisa mengingatkan saya, menjadi kalian saya untuk mengingatkan saya untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran agar saya tidak lupa dengan komitmen yang sudah saya buat. Jadi kerjasama dengan rekan sejawat ya, apalagi kita punya komunitas praktisi di sekolah ya Bu Rahma ya. Jadi kerjasama dengan rekan sejawat, apalagi kita mempunyai komunitas praktisi di sekolah. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja, tidak harus dengan saya, tapi saya siap membantu ya Bu Rahma ya. Kapanpun Bu Rahma meminta masukan saya dan rekan lainnya, saya juga siap. Kita saling berbagi praktik baik tentunya. Wah,
dari beberapa menit kita berbincang luar biasa sekali ya Bu Rama. Sudah ketemu penyebab, solusi, rencana yang akan Bu Rama lakukan, bahkan komitmen dan orang-orang yang bisa membantu Bu Rama dalam menjalankan komitmen tersebut. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Rama sekarang? Nah, sekarang itu saya baru sedikit lega Bu, karena dari masalah yang saya alami itu dia tidak memberikan jawaban, tetapi memancing saya untuk menyelesaikan masalah saya dengan sendirinya. Jadi saya sedikit lega karena kedepannya ada modal yang bisa saya pegang untuk melanjutkan proses pembelajaran lebih menarik, serta membuat lebih antusias dan semangat dalam mengerjakan tugas dan tidak asal-asalan lagi. Jadi saya merasa senang bisa sharing dengan Bu Eva karena saya mendapatkan kata kunci untuk memecahkan permasalahan saya sendiri. Iya. Oke, Bu Rama cerita kita ini efektif ya, bisa menghasilkan solusi dari permasalahan Bu Rama. Saya juga banyak belajar nih dengan permasalahan dari cerita Bu Rama ini, karena saya juga mengalami permasalahan yang sama dengan Bu Rama. Kata kunci yang saya dapatkan dari Bu Rama adalah refleksi diri. Refleksi diri itu saya belajar dari Bu Rama. Jadi kita mengembangkan potensi dari kekurangan yang kita miliki. Luar biasa sekali Bu Rama. Jadi memang Bu, selama ini saya tuh memendam masalah saya sendiri Bu. Saya tidak tahu kemana harus sharing. Jadi kebetulan Bu Eva bisa diajak sharing, jadi bisalah saya sedikit lega. Saya menjadi lebih semangat untuk memberikan yang terbaik dan berinovasi. Baik, tetap semangat Bu Rama. Saya juga banyak belajar dari Bu Rama ini. Kita harus sering-sering refleksi diri. Kita tidak boleh menyalahkan murid. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bu Rama sampaikan kepada saya? Mungkin itu saja Bu Eva. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Rama. Saya juga banyak belajar dengan Bu Rama. Kita harus banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi agar bisa meningkatkan potensi kita sebagai guru, sehingga kita bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Rama. Selamat siang. Demikianlah video proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan rekan guru saya di SD Negeri 10-1878 Kanan 1 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Nah, rekan guru saya ini Ibu Rahma adalah seorang guru kelas yang mengajar di kelas 4B. Kasus yang dialami oleh Bu Rahma adalah dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh beliau di dalam kelas, ternyata banyak siswa yang kurang aktif, banyak siswa yang justru hanya ribut dan bermain sendiri. Padahal menurut Bu Rahma, beliau sudah mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Beliau juga sudah menjelaskan materi dengan jelas dan juga memberikan catatan untuk dibaca oleh murid-murid saat berada di rumah. Bu Rahma juga sudah memberikan tugas yang berasal dari buku siswa maupun tugas yang dibuat oleh Bu Rahma sendiri. Nah, dari kasus yang diutarakan oleh Bu Rahma, maka dari itu saya melakukan proses coaching kepada beliau. Dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya utarakan kepada beliau, ternyata kami menemukan bahwa Bu Rahma melakukan metode pembelajaran yang monoton. Bu Rahma hanya melakukan ceramah dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Kemudian Bu Rahma juga belum membuat kesepakatan kelas, sehingga motivasi diri dari dalam siswa untuk belajar masih rendah. Bu Rahma juga tidak menyelingkan pembelajaran dengan pemberian ice breaking yang tentu saja dapat mengembalikan fokus siswa dari siswa yang sudah mulai jenuh. Maka pemberian ice breaking tentu saja membuat siswa bersemangat lagi untuk meneruskan pembelajaran. Nah, dari identifikasi masalah yang telah
kami lakukan dari proses coaching, maka Bu Rahma akan membuat rencana-rencana, dan Bu Rahma telah mengetahui apa solusi yang akan dia lakukan dari masalah yang dihadapi. Dan solusi atau rencana yang akan Bu Rahma lakukan adalah yang pertama, Bu Rahma akan melakukan refleksi diri dari setiap proses belajar yang ia lakukan. Kemudian Bu Rahma akan mempelajari menggunakan metode-metode yang baru selain dari metode ceramah. Kemudian Bu Rahma akan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa, sehingga siswa mengetahui muncullah motivasi diri dari dalam siswa untuk belajar. Dan juga Bu Rahma juga akan menyelingkan pembelajaran dengan ice breaking yang menarik yang menggugah murid sekolah dasar dan juga mengembalikan fokus siswa. Kemudian dari rencana-rencana yang akan Bu Rahma lakukan, Bu Rahma juga telah membuat komitmen, dan komitmen itu akan selalu dia ingat untuk dengan bantuan rekan sejawat, dengan bantuan juga murid-muridnya, dan juga dengan bantuan saya sendiri. Bu Rahma juga telah merasa lega dengan adanya proses coaching ini, sehingga masalah-masalah yang selama ini dia hadapi ternyata Bu Rahma sendiri telah menemukan solusinya. Dan semoga dengan adanya proses coaching ini, maka kami para guru dapat saling membantu, dapat saling sharing untuk menemukan masalah-masalah yang kami hadapi dalam proses pembelajaran maupun di dalam proses komunikasi di antara sesama guru dan atasan. Terima kasih.